Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Baik, saya dari Prodi Pendidikan Matematika dan Anak Muda angkatan 18. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membuat probabilitas dan statistika dalam matematika khususnya. Ini saya bahas pertama lalu kita tekan untuk menginstalnya. Nah, setelah terinstall nanti kan software ini berada di depan layar HP teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tekan. Nah, seperti inilah. Seperti ini layar depan pertama kali muncul. Nah, kegunaan software ini ya untuk membantu kita dalam mengambil keputusan yang pasti dan analisis sampel dari hasil penelitian, dan juga bisa digunakan sebagai pengolahan data. Untuk kelebihannya sendiri, ini pada software ini kelebihannya yaitu kita tinggal masukkan angka langsung keluar nilainya, tidak pakai rumus. Ada juga di selanjutnya pakai rumus, lalu juga menghemat waktu dalam proses belajar mengajar kita. Kalau kekurangan sendiri itu ini yaitu kurang efektif dengan software ini karena tidak pakai rumus, langsung kita taruhkan nilai di data tersebut, langsung keluar jawabannya, dan membuat siswa dan siswi itu kurang paham, kurang mengerti gitu dengan software ini atau metode yang kita ajarkan. Nah, cara icon-iconnya yang terdapat pada software ini itu ada data tunggal, data kelompok, permutasi kombinasi, distribusi binomial, dan distribusi Poisson. Nah, itu untuk icon-iconnya. Dan untuk cara gunanya gimana sih? Nah, di sini kan ada kolom icon-iconnya yang terdapat pada software ini itu ada data tunggal, data kelompok, permutasi kombinasi, distribusi binomial, dan distribusi Poisson. Nah, itu untuk icon-iconnya. Dan untuk cara gunanya gimana sih? Nah, di sini kan ada kolom tuh untuk menulis angka. Kita tulis aja angkanya seperti 1 misalnya, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, dan 9. Nah, kita itu ini untuk mencari data tunggal. Kita cari untuk kuartil berapa, misalnya kuartil 2. Desilnya itu desil 2 juga kita buat ya. Nah, bisa kita hitung. Nah, di sini kan nampak nilainya. Nilai minimumnya yaitu 1,0 dan maksimumnya 9, dan ranknya itu 8, meannya itu 5,44 dan seterusnya. Nah, itu untuk mencari data tunggal. Dan kita coba lagi ya, sekali lagi itu juga misalnya kita masukkan nilai 8, 9, 6, 7, 3, 8, 4, dan 5. Nah, lalu itu kita hitung ya, desil berapa sama kuartil berapa. Misalnya mau kuartil 3 desil 2, kita hitung. Nah, itu nilainya kan muncul.
mudah, tidak pakai rumus-rumus, jalan-jalan, langsung ketik aja gitu. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang software probabilitas dan statistika. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya pada channel YouTube ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Faridan. Saya akan menjelaskan suatu software yang bernama probabilitas dan statistika. Langsung saja masuk ke softwarenya. Pada software ini terdapat 5 icon. Yang pertama itu data tunggal, kedua data kelompok, ketiga permutasi kombinasi, keempat distribusi binomial, dan kelima distribusi Poisson. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu data kelompok. Pada software ini kita dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, range, mean, median, modus, kuartil, desil, varians, standar, deviasi, juga deviasi rata-rata. Langsung saja ke contoh soal. Pada contoh soal yang di samping diketahui terdapat data kelompok dan ditanyakan berapakah modusnya. Jadi cara mencarinya yaitu buka kurung, kemudian nilai, koma, frekuensi, lalu tutup kurung. Begitulah selanjutnya sampai semua data kelompok terdata. Langsung saja kita masukkan data yang ada pada soal. Pertama buka kurung, kemudian 20 sampai 29,3, tutup kurung, kemudian buka kurung lagi 30 sampai 39,7, tutup kurung, kemudian buka kurung lagi 40 sampai 49,8, tutup kurung, kemudian buka kurung lagi sampai seterusnya. Apabila semua data sudah diinput, kemudian tekan hitung, maka hasilnya akan keluar. Di samping merupakan pembahasan untuk mencari nilai modus, terbukti bahwa nilai modusnya sama, yaitu 55,21. Demikian penjelasan singkat dari saya. Perkenalkan, nama saya Syarkawi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra Angkatan 018. Di sini saya akan membahas tentang cara penggunaan software probabilitas. Adapun di software ini terdapat beberapa materi. Yang pertama data tunggal, data kelompok, permutasi kombinasi, distribusi binomial, dan distribusi Poisson. Sebelum kita memasuki cara penggunaan softwarenya, terlebih baik kita harus mengetahui apa itu kombinasi dan permutasi. Kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa mengetahui urutan susunan himpunannya. Sedangkan permutasi adalah suatu berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunannya.
Aplikasi ini juga cocok digunakan oleh guru dan siswa. Langsung saja kita memasuki cara penggunaan softwarenya. Ini kita klik aplikasinya. Kita klik pembahasannya, permutasi dan kombinasi. Rumus permutasi dan kombinasi. Rumus permutasi adalah P kurung N R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Sedangkan rumus kombinasi adalah J kurung N R sama dengan N faktorial dikurang per R faktorial N dikurang R faktorial. Perbedaan rumus permutasi dan kombinasi, langsung saja kita masukkan contohnya. Nilai N nya kita masukkan 4 dan R nya 2, maka nilai permutasinya 12 dan kombinasinya 6. Terus kita masukkan yang lain, misalkan nilai N nya 8 dan R nya 3, maka akan mendapatkan hasil permutasinya 56 dan kombinasinya 56. Sama ya nilainya. Kita masuk contoh ketiga, kita masukkan nilai N nya 12 dan nya 2 saja. Maka nilai permutasinya adalah 132 dan kombinasinya 66. Sangat mudah kan cara penggunaan softwarenya. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini adalah akan kita jelaskan. Klik di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 4 kali. Berapa peluang muncul sisi gambar sebanyak? A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, dan D 4 kali, dan E tidak sama sekali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya N itu sama dengan 4, P-nya sama dengan 1/2, dan X itu adalah jumlah yang berhasil, berarti sekali. Nah, berarti coba kita melakukannya. Jika X-nya 1, N-nya 4, dan P-nya 1/2, berarti 0,5, dan hasilnya 0,25. Nah, samakan dengan penjelasannya. Nah, baiklah, kita coba lagi yang B, yaitu 2 kali. Kita ubah aja 2 menjadi 2 kali 2. Nah, berarti nilainya juga sama dengan apa yang kita sudah cari penjelasannya. Kita ubah lagi menjadi 3, sama juga dengan penjelasannya. Nah, kita ubah menjadi 4. Nah, di sini terdapat perbedaan. Mungkin di yang kita cari adalah kita desimalkan menjadi 0,63, sedangkan di sini 0,625. Cuma beda titik. Karena di sini kalau kita desimalkan menjadi 0,635. Kita bulatkan menjadi 0,635. Udah. Kita lanjutkan lagi menjadi 0. Nah, sama juga jika kita bulatkan menjadi 0,63.